Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni. Saya merupakan salah satu dosen pada Departemen Biomedik, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2024. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Blok Fungsi Normal Muskuloskeletal. Pada blok ini, mahasiswa akan belajar tentang sistem organ muskuloskeletal yang menggunakan asas-asas dan pengetahuan dasar ilmu pengetahuan alam, yaitu biologi, kimia, dan fisika, untuk menjelaskan fenomena hidup pada tingkat molekul, sel, jaringan, dan organ muskuloskeletal yang merupakan sistem lokomotor. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik termasuk biologi, anatomi, histologi, fisika, fisiologi, dan biokimia yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal. Blok ini akan dipelajari dengan menggunakan strategi metode kuliah, Problem Based Learning atau PBL, menggunakan 7 jam, praktikum, dan belajar mandiri. Pada perkuliahan pada blok fungsi normal muskuloskeletal ini, saya menggunakan metode DIA. DIA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, ini saya akan memberikan materi kepada mahasiswa secara langsung. Jadi, pada saat proses belajar mengajar dilakukan secara langsung, dan untuk interaksinya atau interaction ini terjadi proses interaksi pada saat proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa di kelas. Contohnya dengan proses tanya jawab atau proses diskusi antara mahasiswa dan mahasiswa. Namun selain itu, proses interaksi tidak hanya terjadi di dalam kelas, namun bisa berlanjut pada saat di luar kelas, sehingga mahasiswa punya kesempatan untuk bisa menghubungi ke dosennya atau dalam hal ini ke saya jika ada yang ingin didiskusikan. Untuk A-nya yaitu asesmen, pada perkuliahan ini dilakukan asesmen atau penilaian-penilaian yang telah disampaikan sesuai dengan yang disampaikan pada kontrak perkuliahan di awal perkuliahan pada blok ini. Adapun CPMK pada mata kuliah blok fungsi normal muskuloskeletal ini ada 3, yaitu yang pertama mengenal, mendefinisikan, mengidentifikasi struktur organ-organ sistem muskuloskeletal. Yang kedua, mendefinisikan dan menganalisis proses fisiologis terkait sistem muskuloskeletal, dan yang ketiga adalah menganalisis proses biologi, biokimia, dan mikrobiologi normal terkait sistem muskuloskeletal. Selanjutnya, CPMK tersebut dijabarkan ke dalam 8 sub CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur makroskopik organ-organ muskuloskeletal. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur mikroskopik organ-organ sistem muskuloskeletal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis proses pembentukan organ muskuloskeletal pada masa embrio. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan proses fisiologis pada sistem muskuloskeletal. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan komponen biokimia, otot dan kolagen, protein kontraktil. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme aerobik dan anaerobik otot. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dasar mikrobiologi dan flora normal. Dan yang kedelapan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar pencegahan infeksi atau prinsip dasar sterilisasi dan disinfeksi. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini adalah embriologi dasar, embriologi muskuloskeletal, histologi jaringan otot dan kartilago, histologi jaringan tulang, anatomi osteologi, anatomi sendi dan sistem muskuloskeletal, anatomi muskuloskeletal toraks, sendi bahu dan ekstremitas atas, anatomi muskuloskeletal kepala,
leher dan punggung, anatomi muskuloskeletal abdomen, pelvis dan ekstremitas bawah, biolistrik, biomekanik, eksitasi dan kontraksi otot rangka dan otot polos, metabolisme aerobik dan anaerobik otot, komponen eksitasi biokimia otot dan kolagen serta protein kontraktil, dasar mikrobiologi dan flora normal, serta dasar-dasar pencegahan infeksi. Dalam hal ini adalah prinsip dasar sterilisasi dan disinfeksi. Berikut adalah salah satu materi tentang anatomi muskuloskeletal toraks, sendi bahu, dan ekstremitas atas. Selamat menyaksikan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Jadi kemarin sudah belajar tentang anatomi secara umum tentang sendi dan muskuloskeletal. Ada yang masih ingat apa sih itu sistem muskuloskeletal? Ya, ada yang bisa? Oke, wah banyak ini. Yang laki-laki duluan ya. Silakan Sidki. Oke, baik Mas. Jadi sistem muskuloskeletal itu sebenarnya terdiri dari dua kata yang jadi satu. Yang pertama adalah muskul itu artinya otot, kemudian skeletal itu artinya rangka. Jadi otot dan rangka ini akan membentuk suatu sistem, namanya sistem gerak di tubuh. Oke, sistem gerak di tubuh. Oke, baik, terima kasih ya Sidki. Selanjutnya tadi angkat tangan gimana? Sudah setuju dengan pendapat Sidki. Sudah setuju ya. Baik, kalau begitu sudah betul ya teman-teman tentang muskuloskeletal. Jadi hari ini kita akan belajar tentang anatomi muskuloskeletal pada toraks, kemudian sendi bahu dan ekstremitas atas. Namun sebelumnya, supaya pelajaran kita hari ini kita lebih mudah untuk memahami, mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Jadi di sini untuk anatomi muskuloskeletal karena ada 3 tadi yang dibahas ya, ada toraks, kemudian ada sendi bahu dan ada ekstremitas atas. Apa itu ekstremitas? Kepala, ekstremitas atas. Kalau kemarin sudah belajar ya tentang terminologinya ya, kalau atas apa ininya? Superior. Oke, bagus sekali ya, sudah hebat semua ya. Oke, kemudian jadi di sini anatomi muskuloskeletal pada toraks. Nah, ini toraks ini ada yang tahu letaknya toraks di mana? Di dada ya. Toraks sama dengan di dada ya. Jadi dia letaknya di antara leher dan perut. Nah, ini yang akan membentuk rongga toraks. Ini bentuk rongga toraks kita itu dia berbentuk tabung atau silinder yang tidak beraturan. Oke, kemudian fungsinya apa teman-teman? Mungkin sudah tahu dan waktu pertama sudah belajar tentang fungsi dari sistem muskuloskeletal ini yang salah satunya adalah melindungi organ-organ vital kita. Nah, khususnya untuk di toraks atau di dada kita, dia akan melindungi kor. Ada yang tahu? Ada itu apa itu kor? Jantung. Wow. Biasanya kemudian pulmo ini adalah paru-paru. Dan ada pembuluh-pembuluh darah besar. Kemudian yang kedua, ini berfungsi sebagai saluran untuk struktur-struktur yang lewat antara regiones cervicalis dan abdomen. Ya, jadi dia berfungsi sebagai saluran ya yang lewat antara regiones cervicalis dengan di abdomen. Kemudian berperan penting pada saat bernapas. Ini sudah pasti ya karena di situ apalagi kita tahu bahwa tadi ada pulmonya atau ada paru-paru. Ya. Kemudian toraks ini terbentuk dari dinding toraks. Jadi ada dindingnya ya, ada dinding toraks, kemudian ada struktur superficialnya seperti payudara, otot dan kulit, serta ada rongga toraks. Oke, selanjutnya. Nah, untuk dinding toraks ini terdiri atas elemen skeletal dan muskuli. Tadi ya, muskuloskeletal. Jadi dari muskuli dan skeletal. Oke. Di posterior itu di mana teman-teman? Belakang. Lawannya posterior? Anterior.
posterior terdiri dari 12 vertebra thoracica beserta diskus intervertebralisnya. Tapi untuk vertebra ini nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya untuk materi yang anatomi muskuloskeletal pada punggung ya. Kemudian di lateralnya ini tersusun atas os costa. Os costa ini adalah tulang iga atau tulang rusuk ya, rusuk atau hips. Kemudian di anterior dindingnya tersusun dari sternum. Sternum itu tulang dada ya, yang terdiri atas manubrium sterni. Kemudian ada corpus sterni. Corpus itu ada yang badannya ya, badan dari sternum itu, dan ada processus typhoideus. Processus typhoideus itu yang di paling bawah sini dia kayak runcing-runcing atau biasanya sebutnya taji pedang ya. Di waktu belajar waktu SMA. Oke, ini untuk gambar anatominya. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk memperkuat teori yang kita pelajari hari ini, itu akan dilanjutkan nanti dengan praktikum. Nanti teman-teman bisa melihat di lab ya, di lab anatomi bagaimana sih bentuknya ya. Oke, jadi ini yang tadi di bagian posteriornya ada vertebra ya, khususnya di vertebra thoracis. Kemudian ini yang di depannya ini ada sternum ya, ada manubrium sternum dan ada corpus sterninya. Kemudian ini yang processus typhoideus. Tadi bentuknya seperti apa? Kemudian jadi dia runcing-runcing ya sebelah sini. Oke. Kemudian ini clavikula ya, namanya clavikula atau tulang selangkah ya, tulang selangkah. Kemudian di belakang ini yang kayak lebar dia itu namanya atau tulang limpa. Dan ini yang costa-costanya ya. Os itu os costa ya, jadi os itu artinya tulang. Karena dia costa jadi namanya os costa. Ada berapa os costa? Dilihat dari gambar? 12. Ya, ada 12 os costa, ada yang iga atau kita sebutnya costa vera atau iga sejati ya, ada iga palsu atau costa spurie, dan ada iga melayang. Ini melayangnya dia nggak langsung ke ini, nggak langsung berhubungan untuk ke sternumnya, jadi disebutnya dengan iga melayang. Oke, di antara costa ini ada namanya intercostal space ya. Oke, lanjut ya, sudah paham sampai sini? Lanjut. Nah, ini gambarnya juga ya untuk di anatomi pada toraks kita. Ini ada cartilago costanya ya. Dan ini cartilagonya, ini dari tulang rawan ya. Kalau yang lainnya kan ini tulang yang keras, yang ini tulang rawan. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, kita next. Oke. Ini kalau misalkan dilihat dari penampakannya, kalau untuk mengetahui mana sih letaknya costa itu, costa 2, kita bisa meraba di daerah sternum, ya. Ada di situ kayak tonjolan, ya. Ini yang angulus sterninya. Jadi dia berupa kayak persendian di situ, ya. Di sebelah sini ada untuk persendian juga ke clavikula. Namanya articulatio sternoclavicular di sini ya. Nah, ini dari rigi yang ini yang di angulus sterni ini sejajar dengan ICE dengan costa ke-2. Jadi teman-teman akan bisa menghitung tuh sampai bawah samping ya, untuk bisa lebih merasakan. Silahkan diraba ininya, costanya. Teraba? Oke. Baik. Kita lanjut ya. Paham sampai sini ya teman-teman? Oke, ini untuk muskulusnya ya, untuk muskulusnya. Misalkan dari lapisan ini, pertama kan ada kulit ya, kemudian ada fascia superficialisnya, kemudian ini ada ototnya, ini ada musculus serratus anterior ya di sini yang yang untuk interkostanya. Ini kita lihat di interkostanya ada musculus intercostalis externa yang paling luar ya, eksterna paling luar, kemudian ada
lawannya eksterna apa? Interna. Interna. Oke, jadi interna kalau tadi eksterna di luar, interna di mana? Di dalam. Di dalam, betul sekali. Nah, ada lagi yang paling dalam teman-teman. Kalau yang paling dalam namanya musculus intercostalis infima. Oke, betul sekali. Kemudian di sini ada juga untuk pembuluh darahnya ya, vena dan arteri. Oke, kalau vena itu pembuluh darah baik. Jadi untuk arteri namanya arteri intercostalis, kalau venanya namanya vena intercostalis. Ini karena ini bergabung jadi rami collaterales ya. Nah kemudian ini untuk susunan ke belakangnya ya, ini yang terakhir sampai ke pulmo. Kalau dari penampakan contohnya dia dipotong ke samping seperti ini. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, next ya. Oke, ini untuk otot-ototnya ya, otot-otot pada daerah toraksnya. Ini sebenarnya masuk ke daerah ini ya, daerah leher ya, tapi nggak apa-apa. Ini ada SCM atau sternocleidomastoideus. Ya, kemudian di sebelah sini teman-teman ada namanya otot deltoid. Nah, ini deltoid kadang biasanya digunakan kalau misalkan teman-teman mau menginjeksi intramuskular yang di daerah sini. Karena kan besar nih bantalan ototnya. Kemudian di sebelah sini di dada tuh ada otot pectoralis major. Nah ini sternumnya ya tadi ya, kan otot dia akan melekat ke rangka ya. Kemudian pada lengan atas ini ada biceps brachii. Kalau yang di sebelah sini ya musculus biceps brachii. Kemudian di belakangnya musculus triceps brachii. Ya, jadi dia dua karena biceps itu karena kayak dua kepalanya, kalau yang triceps 3 gitu ya. Oke, ini ada juga di daerah dada ada musculus 100 ya, 100 anterior sebelah sini. Nanti akan dilihat nanti pada saat di laboratorium. Oke, kita next ya. Oke, kemudian tadi sudah otot dada ya, semua sudah lihat tadi gambarnya. Otot-otot pada dada, kemudian selanjutnya ini ke bahunya ya, ke bahu. Di bahu ini, di bahu tadi ini tulang apa yang di depan sini? Clavicula. Oke, ini clavicula. Kemudian sebelah sini ada acromion, kemudian ada humerus. Humerus itu tulang lengan atas. Oke, tulang lengan atas, dan ini di belakang tadi ada scapula. Jadi ini yang membentuk gelang bahu ya, membentuk gelang bahu. Tadi ototnya ya, ini yang biceps dan ini yang triceps. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut kalau gitu ya materinya. Nah ini untuk tulang-tulang ekstremitas superior. Tadi superior itu artinya atas. Oke, betul sekali. Jadi ekstremitas superior ini tadi sudah ingat ya, ini namanya os clavicula. Kemudian ini yang lebar scapula, betul sekali. Tulang lengan atas humerus. Oke, kemudian yang tulang di lengan bawah atau di antebrachi kita ada ini, ada tulang radius atau os radius. Kemudian di belakangnya, di sampingnya itu os. Kemudian ini karpal ya, atau pergelangan tangan, tapi karena dia banyak, karena dia jamak, makanya osa karpalia namanya. Ini jadi kalau jamak namanya osa. Kemudian ini metakarpal, karena ada beberapa juga ya, jadi namanya osa metakarpalia, dan ada osa phalanx. Ya, ada berapa phalanx? Kita phalanx itu jari-jari. Ada berapa? Ada 10 ya, 5 kiri dan 5 kanan. Oke. Paham ya sampai sini ya? Next. Ini untuk otot-otot pada lengan atas ya, otot pada lengan atas. Tadi sudah ya, ada musculus biceps brachii dan ada musculus triceps brachii. Ini paling sering ya. Kemudian ada flexor-flexor pada jari-jari kita. Ini silakan nanti kita lihat pada saat praktikum ya. Oke, kemudian ini
Ini otot pada ekstremitas atas ya teman-teman. Tadi di sebelah sini otot apa? Deltoid ya, atau deltoideus. Kemudian yang di sini ada otot biceps. Kemudian di bawahnya biceps. Oke, kita bahas ya. Tadi kita sudah belajar tentang otot dan tulangnya ya. Nah, kita mau tanya dulu nih sama teman-teman. Oke, silahkan, mungkin ada teman-teman yang mau menjadi volunteer untuk menunjukkan nomor berapa dan menyebutkan apa namanya. Ayo silahkan, siapa? Oke, Bara, silakan Bara. Bara mau menunjuk nomor berapa? Boleh nomor 2 dan Nomor 2, yang ini berarti. Oke, Bara, bisa sebut ini otot apa, Bara? musculus deltoideus. Musculus deltoideus. Bagaimana teman-teman? Betul ya. Ini adalah musculus deltoideus. Oke. Ada lagi yang mau menyebut? Oke, silakan Lutfi. Nomor 7 dan Nomor 7. Ya, yang ini berarti ya. Ini musculus biceps brachii. musculus biceps brachii. Oke, terima kasih Bara dan Lutfi. Ada lagi yang mau? Ini dari yang cewek-ceweknya nih. Oke, Risma ya? Oke, Risma mau menunjuk nomor berapa, Risma? Nomor 1, oke. Suka nomor 1 nih pasti. Iya. Nomor 1. Jawabannya musculus triceps brachii. Oke, musculus triceps brachii. Bagaimana teman-teman, sudah betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi untuk refleksi dari materi yang tadi kita pelajari, misalkan bisa dibaca. Mungkin ada teman-teman pasti sudah punya banyak bukunya ya, dan bahkan yang buku textbooknya ataupun yang e-booknya. Silahkan boleh ditambahkan juga dengan itu. Oke, ini sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Oh iya, siapa itu? Ardi ya? Oke, Ardi, silahkan Ardi. Baik, nurse, perkenalkan saya Ari Mangaben bertanya nurse. Jadi kalau saya lihat ada di TikTok atau Instagram gitu, mereka bisa gerakin otot dadanya gitu nurse. Otot dada ya? Iya, itu otot apa ya kira-kira nurse? Oke, baik. Jadi ada katanya ya di TikTok menggerakkan otot dadanya sampai bergerak-gerak ya. Pertanyaan tadi dari Ardi bahwa otot apa kira-kira itu yang bergerak. Nah, tadi kita sudah pelajari di otot pada daerah dada. Nah, di daerah dada ini yang besar di sini ada namanya otot musculus pectoralis major. Nah, ini yang biasanya dibantu digerak-gerakkan ya oleh mungkin yang Ardi nonton itu. Nah, ini yang digerak-gerakkan sehingga dia kelihatannya seperti bergerak-gerak. Oke? Bisa ya Ardi ya? Oke. Bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, teman-teman, mungkin karena waktunya sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita bertemu di praktikum ya, teman-teman. Oke, terima kasih untuk tugasnya. Silakan teman-teman mencari untuk ininya otot, ya, mencari otot pada ekstremitas atas, di mana insersionya, di mana origonya, dan fungsinya untuk apa. Itu tugasnya ya, nanti dikumpulkan sebelum masuk praktikum. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video untuk bidang pengajaran dari saya. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.